Ya, sekarang kita sudah terlihat kah? Coba. Oke, tolong direspon nanti ya, soalnya kita nggak tahu sinyal bagus apa enggak. Untuk setelah UTS ini akan saya bahas mengenai eh, bagaimana kita menganalisa kerangka statis tak tentu. Tapi sebelum itu saya akan bahas mengenai kerangka pada statis tertentu. Ini hanya mereview saja. Ya, jadi bagaimana Anda menghitung untuk mencari gaya-gaya dalam pada kerangka atau rangka batang statis tertentu. Kita di sini akan menggunakan metode ketimbangan titik simpul. Di kuliah analisa struktur statis tertentu pasti Anda sudah dapatkan ini ya. Nah, ini saya mereview aja, bahas mengenai bagaimana cara menghitung rangka batang. Nah, seperti gambar contoh satu ini seperti ini ya, yang terlihat di rangka batang tersebut ya, seperti ini sering Anda lihat di atap atau jembatan juga ada. Nah, itu gaya-gaya batang yang terjadi dengan metode keseimbangan titik simpul. Nah, sebelum kita mulai, kita pertama harus klasifikasikan dulu ya rangka batang ini. Nah, ini juga sama seperti yang pada saat kita UTS, bagaimana cara kita mengklasifikasikan. Ingat, kalau di sini untuk gaya-gaya batang untuk rangka batang ini kita harus ada dua persyaratan ya. Ada dua persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan dari reaksi peletakan. Reaksi peletakan kita lihat berdasarkan kepada karakteristik peletakannya. Kalau Anda lihat di sini di A adalah sendi, di B adalah roll, ya. Jadi gaya-gaya yang mungkin terjadi AP di sini dan CP di sini. Berarti ini ada dua gaya yang tidak diketahui, yaitu AP dan CP. Kemudian kita punya tiga persamaan kesetimbangan, atau di sini karena tidak ada beban gaya miring, hanya dua. Oke, sehingga ini tidak ada sisa. Maka syarat pertama dari reaksi peletakan itu oke. Kemudian syarat yang kedua adalah berdasarkan jumlah batang. Ya, dari jumlah batang yang ada di dalam soal, yang ditulis merah ini semua jumlahnya adalah 13. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ada 13 batang. Kemudian join ini namanya join. Join itu adalah pertemuan dua atau lebih batang. Jadi kalau Anda terlihat di sini, joinnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 join. Kemudian syarat dari jumlah batang ini masukkan ke dalam rumus M atau K sama dengan 2J min 3. J itu join, nah 2J min 3, joinnya 8, 18, 13. Jadi M itu sama dengan 13. Ini 13 sama dengan 13. Jadi di sini jumlah batang yang ada 13, kemudian dari rumus M sama dengan 2J 13. Jadi di sini syarat yang kedua oke juga. Sehingga apabila dua syarat ini oke, maka klasifikasinya adalah rangka batang statis tertentu. Ini berbeda dengan kita mengklasifikasikan opal, frame, atau balok. Ya, di sini ada syarat jumlah batang. Oke, setelah kita tahu bahwa ini adalah rangka batang statis tertentu, kita mulai menganalisanya. Nah, ini dilihat ya, kita hitung APBP-nya terlebih dahulu ya, dari beban-beban yang ada. Ini lihat beban-bebannya yang ada,
sigma MA sama dengan 0, sigma MB sama dengan 0, boleh Anda pakai seperti itu, mendapatkan APBP sama dengan 6 ton. Kemudian Anda hitung sinus alfanya, cos alfanya, tangan alfanya. Ini terlihat dari gambarnya ya. Sinus alfa, alfanya di sini, alfa, sinus di depan dibagi dengan bidang miringnya. Nah, seperti itu sudah biasa. Jadi sudah dapat sinus alfa 0,6, cos alfa 0,8, tangen alfa 0,75. Oke. Jadi kemudian kita mau menganalisa mulai dari mana titik simpul yang Anda mulai analisa. Mulai dari titik simpul untuk memulai menganalisis dengan keseimbangan titik simpul ini dimulai dari titik simpul dengan gaya-gaya batang yang tidak diketahui paling sedikit. Yang mana titik simpul yang paling sedikit gaya-gaya batangnya tidak diketahui? E misalkan, di E ini gaya batang 6, 7, 10, ada 3 gaya batang tidak diketahui. Atau di B malah ada lebih, 1, 2, 3, 4, 5. B coret, E 3, coba kita lihat lagi D ada 4, S5, S6, 9, 12. Atau G juga sama 3. Nah, kita mulai dari titik A. Titik A ini ada hanya 2 gaya batang yang tidak diketahui, S1 dan S5. Atau di titik C, juga sama, ada S8 dan S4. Di contoh pembahasan saya mulai dengan titik simpul A. Anda gambarkan diagram kartesiusnya atau sumbu X, sumbu Y-nya, ya, digambar dulu sumbu X, sumbu Y-nya, kemudian pasang gaya-gaya atau beban atau gaya batang yang diketahui. Nah, ini 2 ton, arahnya turun, saya pasang seperti ini, kemudian ada AV yang sudah kita hitung, arahnya ke atas sebesar 6 ton. Nah, kemudian di sini ada S5 dan S1. Ya. S5 dan S1 dia tarik apa tekan? Tarik menuju titik simpul, tekan menuju titik simpul, tarik menjauhi titik simpul. Karena tidak kita tahu bahwa S1 itu tarik atau tekan, kita umpamakan terlebih dahulu S1 dan S5 itu tarik. Dengan mengumpamakan seperti ini, maka digambar akan menjadi seperti ini ya. Dilihat gambarnya, S1 Anda gambarkan tarik, S1 tarik, S5 tarik. Nah, setelah kita gambar S1 dan S5, kemudian kita uraikan S5 yang batang miring ini. Ingat S itu artinya batang 5, S5, S1 itu batang 1. S5 yang miring, karena di sini ada alfa, nah, kita uraikan dia ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya besarnya S5 cos alfa, ini S5 cos alfa, kemudian ke arah sumbu Y S5 sin alfa. Nah, setelah kita uraikan gaya S5 ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita mulai dengan sigma P sama dengan 0 atau sigma H sama dengan 0. Di sini saya mulai sigma V sama dengan 0. Artinya gaya-gaya batang ala vertikal sama dengan 0. Artinya gaya yang searah dijumlahkan, yang berlawanan arah dikurangi. Misalkan di sini ke atas itu positif. AP min 2 plus S5 sin alfa. Jadi di sumbu P ini ada AP, ada beban 2 ton, dan S5 sin alfa. Anda masukkan angka-angkanya sehingga mendapatkan S5 sama dengan minus 4 dibagi 0,6 sama dengan min 6,667 ton. Artinya S5 ini tekan karena tanda minus diisi di sini tekan. Ini harus oke. Kemudian
terlihat di sini kita uraikan sigma H sama dengan 0. Oke, sigma H sama dengan 0. Nah, S5 ini Anda bisa langsung ganti, bisa juga S5 ini sebenarnya tandanya adalah ke kiri atau tekan. Jadi akan merubah rumus seperti ini. S1 ke sini, ke kanan. Kemudian S5 yang tadi kita umpamakan seperti ini, ternyata dia adalah tekan. Jadi Anda ubah di sini S5-nya, boleh juga begitu. Ya, jadi S1 dirubah dulu tandanya, ini boleh dirubah tandanya. Atau kalau tidak mau dirubah, ini saya rubah tandanya ya. Kalau tidak dirubah tandanya S1 plus Kita ini nggak pakai S5. pulsa listrik namanya, guys? Tapi apa namanya? Halo Indra, tolong di-mute Indra. S1 plus S5 cos alpha sama dengan 0. Nah, Anda bisa juga ganti sini S1, S5 tadi kan minus ini bisa diganti min 6, bisa langsung diganti dengan S5 ini masuk ke sini. Ini min 6,667 sama dengan kali 0,8 sama dengan 0. Bisa Anda rubah gayanya seperti ini, silakan. Kalau ini Anda masukkan angka S5-nya, Kalau yang saya buat di sini, Anda rubah tandanya pada gambar. Silakan yang mana yang Anda mau ikuti. Nanti dua-duanya benar. Setelah ini saya rubah tanda yang di sini, saya rubah tanda di sini. Oh ternyata S5 itu tekan. Nah, saya rubah tandanya di sini. Ini kemudian jadi seperti ini. Kemudian kita hitung S1-nya ke kanan, S5-nya ke kiri. Jadi S1 min S5 cos alpha. Di sini S5-nya jangan lagi diganti dengan angka S5 ini. Karena tandanya sudah dirubah, jadi S1 di sini yang sering keliru ya. Ini tanda sangat signifikan pengaruhnya. S1 sama dengan plus 6 ini diisi plus. Nama saya Madi Sukrawe. Ya, saya lahir di Buleleng. Kemudian isi tarik. Saya sehari-hari. Nah, setelah dapat S1 dan S5, kita lanjut ke titik simpul G. Jadi lihat titik simpul G, pasang gaya-gaya Buleleng Anda di titik simpul G, yaitu S1, S5, S9, dan S2. Saya lahir di Buleleng tahun 62. Tarik. S1 tarik dengan besar 5,33. Ini S1-nya sudah tarik. Jadi menjauh dari sebagai staf pengajar S9 dan S2. Sipil. S9 dan S2 kita tidak tahu di mana tarik apa tekan. Saya di sini mengumpulkan di bidang S2 dan S9 tarik. Jadi dibuat gambar seperti ini. Kemudian sigma V sama dengan 0. S9 di sini sama dengan 0. Kemudian sigma H sama dengan 0. S1 min S2 sama dengan 0. S2 sama dengan ini tarik, tanda plus, tarik. Jadi kita sudah dapat S9 dan S2 untuk langkah di titik simpul D. Nah sekarang kita pilih titik simpul D. Titik simpul D Anda lihat di gambar awal titik simpul D. Titik simpul D ini ada beban 2 ton, ada S5, ada S6, ada S9, ada S12. Nah, Anda pasang kemudian di dalam gambar kartesius di sini, sumbu X, sumbu Y. Ya, ada S2, S6, S5, S12. S5 sudah kita tahu. S5 tandanya apa? S5 itu kita hitung di sini S5 itu tekan. Gambar tekan ini dia gambarnya tekan, ini S5 gambar tekan. Itu bukan diumpamakan, itu sudah dihitung angkanya. Nah, kemudian yang belum dapat adalah S
Ini S5 tekan, jadi uraikan dalam sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ke sumbu Y. Udah. Nah, yang lain gimana? S6 dan S12 selalu kita umpamakan tarik. Pasang dia, tarik, ini juga tarik, uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini gambarnya kurang ini. Kemudian kita hitung sigma P sama dengan masukkan ini S6, S5, ini keluar S6 dan S6 dan S12 pasti di dalam berupa persamaan. Kemudian Anda hitung juga sigma H sama dengan 0, masih di dalam persamaan. Ada dua persamaan di sini. Kemudian ada dua variabel. Anda sudah bisa selesaikan dengan substitusi atau eliminasi. Ini sudah detail sekali, saya kasih contoh. Dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, Anda selesaikan. Kemudian mendapatkan S12 itu adalah 1,667 tekan. S6 sama dengan 5 tekan juga. Ini tekan. Oke. Dari titik simpul D kita dapatkan S6 dan S12. Lanjut ke titik simpul E sekarang. Lihat di titik simpul E ada beban 4 ton, kemudian ada S6, ada S7. S6 yang kita tahu ya. Jadi yang kita tahu ini kan S6 aja. Nah, kemudian Anda lihat di gambar ini, coba dilihat di gambar rangka batang ini, S6 dengan S7 itu karena dia simetris, ini namanya simetris. Ya, ini namanya simetris. Jadi yang di kiri dengan yang di kanan, beban, jarak, dan bentuk itu sama. Jadi ibaratnya cermin, yang kiri daripada sumbu simetri itu sama dengan bagian kanannya. Karena dia simetris, ini ya. Karena dia simetris, S7 langsung Anda dapatkan besarnya sama dengan S6. Ya, tadi sudah dapat kita S6 itu tekan. Oke. Jadi walaupun di sini yang belum ada S7 dan S10, tapi S7 ini sudah sama dengan S6. Oke. Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak, masih. Iya, Pak. Oke. Kita lanjut kemudian dengan sigma P sama dengan 0. Sigma P sama dengan 0. Dimasukkan angkanya, dapatkan S10 besarnya 2 ton tarik. 2 ton tarik. Kenapa tidak kita hitung sigma H sama dengan 0? Coba dilihat. Sigma H sama dengan 0 hanya mendapatkan S6 dan S7. Ini pasti nanti keluarnya S6 sama dengan S7 karena dia simetris. Jadi ini tidak perlu kita hitung. Di titik simpul E hanya menghasilkan S10. Dari 4 titik simpul yang kita tinjau itu kemudian kita bikin rekapitulasinya seperti ini. Ini rekapitulasi gaya-gaya batang, ini kita rekap 1 tadi apa, tarik. Ini ingat besar dan tandanya ya. S ini menunjukkan berapa gaya-gaya batangnya. 1 plus, 2 plus, 3 plus semuanya. Benar nggak ini hasil perhitungan Anda ini? Ini apakah sudah benar atau masih belum? Nah, kita kemudian melakukan kontrol hasil perhitungan. Ya, untuk mengkontrol hasil perhitungan, cari titik simpul. Ini titik simpul. Cari titik simpul yang paling banyak gaya batangnya di sini supaya kontrol kita lebih akurat. Jadi paling banyak gaya batangnya. Oke, yang paling banyak gaya batangnya. Nah, di sini saya ambil titik simpul D. Ini titik simpul
D. Ya, lihat titik simpul D, ada bebannya, kemudian ada S5, S6, S12. Coba lihat benar tidak? Titik simpul D. Titik simpul D ini ada S5, S6, S9, S12. Boleh titik simpul B, Pak? Boleh. Bagus juga titik simpul B. Saya di sini mengambil titik simpul D. Oke, boleh titik simpul D. Titik simpul D Anda pasang semuanya. Anda pasang gaya-gaya batangnya, Anda pasang arahnya seperti apa, gaya batangnya seperti apa. Oke. Kita dapatkan kemudian bentuk seperti ini dengan diuraikan sumbu X, sumbu Y. Nah, saya hitung satu saja, sigma V sama dengan 0. Jadi S5, S12, S6, itu sudah ada angka-angkanya. Anda tinggal pasang angka-angka yang sudah Anda dapatkan dari hasil rekapitulasi gaya batang. Oke, masukkan angka-angkanya, kemudian, nah kalau 0 sama dengan 0 seperti ini, 0,004 nih atau mendekati 0, ini sudah oke. Maka gaya-gaya batang yang Anda dapatkan yang ini sudah oke karena sudah dikontrol. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Ini hanya merefresh, mengulang aja dari analisa struktur statis tertentu kemarin itu. Ada pertanyaan? Apa? Oke, lanjut. Saya lanjut. Nah, ini ada bentuk seperti ini. Nah, sebentar saya indikan. Ini yang statis tertentu ya. Apa ini tulis-tulisan ini ya? Sesuatunya belum terlihat, Pak. Oh, saya cari sekarang. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Ini. Oh, nggak bisa. Sekarang yang akan kita hitung ini. Yang sekarang adalah yang statis tak tentunya, rangka batang statis tak tentu. Oke, nah syarat untuk statis tertentu seperti ini ya, syarat statis tertentu tadi sudah ini kan, bisa S, bisa M, ini ada M, ada K, itu kan, ya, statis. Oke. Yang tadi sudah statis tertentu itu ada dua syarat, syarat jumlah batang dan syarat perletakan. Ya, ini saya ulangi lagi, bisa rumusnya S sama dengan 2J, tadi juga M sama dengan 2J, min 3 boleh, S atau M boleh.
di mana S itu jumlah batang, J titik simpul join, 3 suatu bilangan di mana segitiga sebagai dasar. Ini kemudian syarat yang kedua, syarat peletakan. Yang tadi sudah kita bahas. Kalau dua-duanya ini oke, dia statis tertentu. Nah, kalau dia statis tak tentu, dari dua syarat tersebut, apabila jumlah batangnya yang tidak oke, ini S-nya no, jadi kemudian perletakannya syarat keduanya, syarat peletakan yes, maka dia dinamakan statis tak tentu dalam. Nah, kemudian kalau berikutnya, kalau jumlah reaksi perletakannya lebih dari ini, jadi S-nya itu yes, ya, jumlah batangnya yes, perletakannya no, nah, ini akan menjadi statis tak tentu luar. Apabila jumlah reaksi peletakannya lebih dari 3, tapi jumlah batangnya tidak lebih, maka dia dinamakan statis tak tentu luar. Itu dilihat, dicermati dulu untuk statis tak tentu. Jadi dari dua syarat itu, yang pertama itu syarat jumlah batang, kemudian yang kedua syarat peletakan, yang mana yang tidak oke, yang mana yang tidak memenuhi syarat tersebut. Itu kemudian. Misalkan seperti ini, contoh satu ini. Nah, contoh satu ini S sama dengan 2J min 3, jumlahnya 9, ini jumlahnya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi kalau dari rumus ini, S sama dengan 2J min 3, ya, J-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ini 2 kali 6 kurang 3 sama dengan 9. Sementara batang yang ada itu 9. 9 sama dengan 9. Oke syaratnya. Kemudian syarat peletakan di A sendi ada RA atau AV. Di B roll ada BP misalkan di sini. Berarti ini kita punya reaksi peletakannya. Kemudian ini ada gaya horizontal, di sini ada gaya AH. Jadi ada 3 di sini gaya-gaya dalam yang tidak diketahui. Ini kan R sama dengan 3. Kita punya 3 persamaan kesetimbangan. Ini juga oke. Sehingga syarat 1 oke, syarat 2 oke. Dia masuk rangka batang statis tertentu. Nah, kemudian kita lihat contoh 2. Contoh 2, ini S sama dengan 2J min 3. Ada yang bisa mendapatkan derajat 1 ini? Ya tidak sendiri. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau bicara? Saya Pak. Dulu saya ambil pulpen. Ini berapa yang mau bicara ini? 071 Pak. 071. 071. Wait. Oke, lanjut. 071. Ya, silakan. Oke, baik. Oke Pak. Pertama kita cek dulu dari peletakannya. Itu ada sendi sama roll. Jadi reaksinya itu ada 3. Sedangkan reaksi kesetimbangannya 3. Jadi untuk perletakan oke. Terus? Kemudian untuk dari batang-batang atau gaya dalamnya itu S atau jumlah batang kita hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk batang ada 14. Kemudian untuk sendinya ada sendi. Titik simpulnya Pak.
jumlah namanya itu? Berapa? itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Jadi 14 sama dengan 2 dikali 8 min 3. 2 dikali 8 itu 16 kurang 3 sama dengan 13. Jadi S-nya lebih besar daripada 2J min 3. 14 sama dengan 13. Jadi itu dalam derajat 1. Oke. Karena lebih 1. Oke, yang lebih adalah? Yang di tengah, Pak. Enggak, maksudnya yang lebih apanya ini? Oh, yang batangnya lebih, Pak. Batangnya lebih, maka dia jadi? Statis tak tentu derajat 1. Karena lebih 1. Apa? Statis tak tentu, Pak. Rangka batang statis tak tentu dalam derajat 1. Oke, nah, kita lihat di sini benar Ardi ya. Sekarang yang pertama tadi ikutin yang pertama dari jumlah batang. Ya, kan ini syaratnya kan dari jumlah batang, kemudian dari ini lihat sekarang dari jumlah batang yang ada di dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Jadi yang ada ini adalah 14. Sama dengan 2 kali joinnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2 kali join berapa? Join namanya titik buhul atau join kurang 3. 14 sama dengan 13. Berarti ini no. Kemudian kita lihat dari peletakannya sendi 1 AP misalkan, ini BP. Karena tidak ada gaya horizontal, jadinya R sama dengan 2, lebih kecil sama dengan 3. Ini oke. Lihat tadi persyaratannya dia apanya yang lebih? Yang lebih adalah jumlah batangnya. Maka dia menjadi rangka batang statis tak tentu, statis tak tentu dalam, ya kenapa dalam? Karena ini derajat 1, karena apa? Karena lebih jumlah batangnya ini, jumlah batangnya lebih 1. Jadi contoh 2 itu adalah klasifikasinya rangka batang statis tak tentu dalam derajat 1. Good. Nah contoh 3, siapa yang contoh 3? Halo? Contoh 3. Halo yang mau ngomong contoh 3, dengar suara saya. Halo? Ya, siapa ya? Ya, siapa? Saya Pak NIM 110. 110. Ya, lanjut. Mahendi apa siapa ya, namanya? Iya Pak, betul Mahendi Pak. Mahendi, oke Mahendi. Lanjut. Baik, di sini yang pertama kita cari kesetimbangan untuk simpulnya. Untuk simpulnya itu terdapat 8 simpul, kemudian terdapat total 13 batang. Nah, karena sudah sesuai, 2 kali 8 min 3 itu sebesar 13, dan total batang itu 13, berarti untuk syarat batang terpenuhi. Kemudian, karena terdapat di sini 3, 1, 2, 3, terdapat 4 persamaan yang tidak diketahui, 3 persamaan yang tidak diketahui,
dengan dua persamaan yang hanya diketahui. Jadi untuk persamaan itu terdapat satu persamaan yang tidak diketahui, sehingga dia termasuk rangka batang statis tak tentu derajat 1, karena terdapat satu persamaan berlebih. Seperti itu, Pak. Oke. Ini kurang sendinya ya. Kalau dari gambar tadi ya masih dia statis tertentu sepanjang tidak ada gaya horizontal. Oke, kalau ini ada sendinya, ada rollnya, sorry. Jadi benar kata Mahendi tadi. Jadi kita coba lihat. Kita lihat tetap dari jumlah batang ya. Dari jumlah batang syarat tadi S sama dengan 2J min 3. Anda hitung dulu batang yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini ada 13 sama dengan J-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8 kurang 3. 13 sama dengan 13. Syarat pertama, oke. Syarat jumlah batang. Kemudian kita lihat syarat kedua, ada sendi 1, 2, di sini ada roll sebenarnya. 3, 4. Reaksi yang terjadi 4. B besar sama dengan 3. Berarti ini no. Ya. Jadi klasifikasinya adalah, ini saya copy paste PowerPoint saya. Belum saya edit. Yang lebih adalah reaksinya. Kalau reaksi lebih, maka dia akan menjadi rangka batang statis tak tentu luar. Ya, ingat tak tentu luar karena ini yang lebih. Kalau reaksi perletakannya lebih itu luar. Derajat ditunjukkan dari berapa lebihnya. Derajat 1 karena yang terjadi 4. Kita punya 3 derajat 1. Oke, yang contoh 4. Yuk, yang contoh 4 siapa mau nyoba? Saya mau nyoba, Pak. Saya, Pak. Oke. Siapa nih? 107. Apa mana? Ya, Pak. Siapa nih? Wahyu, Pak. Oke, 107. Silakan. Wahyu. Untuk contoh 4 di sana terdapat pertama kita tinjau untuk reaksi perletakannya dulu. Di sana ada oh ya maaf Pak, untuk reaksi batangnya dulu. Apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Baik, pertama kita tes untuk di rangka di jumlah batang dan joinnya dulu. Di sana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 join dengan 16 batang. Berdasarkan persyaratan di sana jumlah batang itu harus memenuhi persamaan M sama dengan 2J min 3. Di sini kita tahu jumlah batangnya ada 16 dan jumlah joinnya ada 11. Jadi kalau kita masukkan dalam rumus sama dengan 16 sama dengan 2 dikali 11 dikurangi 3. Itu sama dengan 22 dikurangi 3 itu sama dengan 19. Sedangkan untuk batangnya sendiri itu ada 16. Jadi terdapat 3 selisih di sana. Jadi untuk syarat jumlah batang dan titik simpulnya itu termasuk rangka batang statis tak tentu dalam derajat 3. Sedangkan untuk reaksi perletakannya, di sana terdapat reaksi perletakan sendi dan 3 buah
maaf, ada sendi dan 3 buah roll. Sedangkan untuk reaksi perletakan itu adalah sigma V dan sigma H. Jadi untuk selisih dari reaksi perletakannya atau nilai I-nya itu sama dengan R-2 sama dengan 4 dikurangi 2 itu sama dengan 2, Pak. Jadi itu termasuk rangka batang statis tak tentu dalam derajat 2. Jadi karena di derajat luar. Maaf, di luar, Pak, untuk yang dengan sendi. Untuk peletakannya, jadi karena di rangka statis tak tentu dalamnya itu derajat 3 dan luarnya derajat 2, itu ditambahkan menjadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi untuk rangka batang pada contoh 4 itu termasuk rangka batang statis tak tentu derajat 5, Pak. Oke, S sama dengan 2J min 3 tadi. S jumlah batangnya berapa, Wahyu? Jumlah batangnya ada 16, Pak. 16. Titik simpulnya? Ada 11. Titik simpul ada berapa? 11, Pak. Joinnya ada berapa? 11, Pak. 11 dari mana dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bukan join ya. Ini bukan join ya. Ini bukan join ya, ingat ya. Oh, maaf, Pak. Nah, ini 2 kali 8 min 3. 16 sama dengan 13. Ya. Iya, Pak. 16 sama dengan 13. No, ini no. Kemudian perletakannya 1, 2, 3, 4. Ya. Ini tadi sudah benar nih ya. Ini tadi sudah benar, nggak ada. Oke, ada berapa? Ada 4 karena tidak ada gaya horizontal 2, jadi 2. Jadi ininya peletakannya lebih 2. Ini juga no. Jadi yang ininya adalah rangka batang statis tak tentu dalam. Ini tak tentu ya, karena ini derajatnya selisihnya 3. Statis tak tentu luar, derajat 2. Ini dia luarnya. Atau rangka batang statis tak tentu derajat 5 digabungkan. Karena 2 persyaratan yang tidak dipenuhi, syarat jumlah batang, S sama dengan 2J min 3, dan syarat peletakan R lebih kecil sama dengan 3. Oke, kalau sudah bisa mengklasifikasikan, saya akan berikan contoh bagaimana menganalisis rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Nah, kalau sudah luar, apanya yang lebih? Statis tak tentu luar. Ini yang lebih apanya? Yang lebih adalah peletakannya, Pak. Ya, si peletakannya. Oke, good. Nah, contoh gambar A ini adalah rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Ya. Ya, sudah ada bentuk seperti ini. Bagaimana cara kita mengerjakan? Sama seperti yang cara sebelumnya, dari konsep statis tak tentu itu supaya bisa kita hitung, kita jadikan statis tertentu. Jadi dari gambar A ini berubah menjadi gambar B dengan melepaskan perletakan di B. Jadi saya anggap bahwa di sini BP sebagai redundannya, ya. Ini BP sebagai redundannya. Akan ada gambar B ini. Ya, lihat perubahan dari gambar A ke gambar B. Gambar A itu kalau kita klasifikasikan rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Kalau dia luar berarti peletakannya yang lebih, kita hilangkan peletakannya, maka jadi gambar seperti ini. Ini adalah gambar B adalah rangka batang statis tertentu. Ya, ini gambar B ini rangka batang statis tertentu dengan beban BP, dengan redundan BP. Coba. Ini yang kita kerjakan. Caranya ngerjakan kita bagi 2.
Pertama adalah rangka batang statis tertentu akibat beban luar. Kemudian ditambahkan dengan rangka batang statis tertentu akibat BV ini. Kemudian inilah yang akan dijumlahkan. Seperti apa menjumlahkannya? Ini. Rangka batang gambar A ini penjelasannya ya. Gambar A itu adalah rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Ini kan S sama dengan 2J min 3. Ini sudah oke. Ini R-nya sama dengan 4, berarti dengan lebih besar apa lebih kecil daripada 3. Ini lebihnya 1. Untuk menentukan besarnya gaya-gaya batang akibat beban luar ditempuh cara sebagai berikut. Ini gambar B itu adalah gambar statis kelebihan redundan yang dipilih reaksi perletakan di B. BP misalkan sama dengan X ke atas. Rumusnya seperti ini. Suatu batang nomor I dengan panjang LI dan luas penampang FI, gaya batangnya adalah, ini rumus umumnya. SI sama dengan, ini gaya batang akhir batang I, gaya batang akhir batang I sama dengan SI 0 tambah alfa I kali X. SI 0 ini adalah gaya batang nomor I akibat beban luar P1, P2 gambar C. Kemudian alfa I gaya batang nomor I akibat X sama dengan 1 ke atas gambar C. Jadi dari gambar C dan D, ini gambar D, gambar C dan D masukkan ke dalam rumus SI sama dengan SI 0 plus alfa I kali E. Lanjutkan, usaha yang terkumpul di seluruh konstruksi sama dengan U sama dengan sigma U semua batang, sigma U semua batang, kemudian hasilnya seperti ini. Nah, Anda mesti ingat, lendutan di B arah X itu harus sama dengan 0. Kenapa? Karena di B sendiri sebenarnya ada perletakannya. Karena ada perletakan, dia tidak mengalami lendutan. Sehingga lendutan di ini sama dengan 0. Sehingga Anda masukkan angkanya, dapatlah kemudian rumus akhirnya. X sama dengan minus, ingat tandanya, minus sigma SI 0 LI alfa I per EFI dibagi sigma alfa I kuadrat LI per EFI. Di mana harga X itu positif, arah permisalan itu sudah benar. Dari rumus ini, apabila kemudian kita dapatkan besarnya X itu positif, berarti permisalan kita itu sudah benar. Kalau tadi dimisalkan ke atas, benar ke atas. Kalau tadi dimisalkan ke bawah, benar ke bawah. Ya, itu dua rumus yang mesti Anda ingat. Gimana cara mengimplementasikannya? Nah, ini ya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Tadi seperti contoh soal nomor 1. Contoh di awal ya. Oke. Kalau tadi di tengah tidak ada peletakan, sekarang Anda lihat A sendi, B sendi, C roll. Ya. Nah, sebelumnya kan Anda harus klasifikasikan terlebih dahulu. Kenapa dia termasuk rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Ya, sama seperti tadi,
reaksi peletakannya 4, 1, 2, 3, 4. Ini reaksi peletakannya lebih 1, maka statis tak tentu derajat 1. Seperti tadi penjelasan saya, jadi dipilih BP sebagai redundant. Misalkan BV ke atas, Anda hitung sin cos tangannya hitung. Jadi gambar soal tadi itu sama dengan, ya gambar soal tadi itu sama dengan gambar A ini, rangka batang statis tertentu, karena B-nya sudah dihilangkan, ini lihat B-nya, tertentu dengan beban luar. Jadi B dihilangkan, beban luarnya dipasang. Hitung gaya-gaya dalamnya. Ditambah dengan gaya-gaya luarnya Anda hilangkan. Gaya-gaya luarnya Anda hilangkan. Kemudian masukkan X sama dengan 1 ke atas. Dipasang satu-satuan di mana redundant yang Anda pilih. Kan di B yang kita pilih. Sudah, namanya gambar B, rangka batang statis tertentu dengan X sama dengan 1. Gambar A, rangka batang statis tertentu dengan beban luar. Sama-sama statis tertentu. Kita bisa hitung dengan cara tadi, keseimbangan titik simpul. Seperti ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya. Yuk, tetap setelah itu Anda kontrol, langkahnya itu adalah kontrol, langkah kedua, ini step-step perhitungannya. Udah oke, kalau enggak oke jangan lanjut, kalau enggak oke. Cari di mana Anda keliru, biasanya akan ketahuan, biasanya di dalam tanda atau dalam perhitungan. Sudah, langkah yang ketiga kita hitung gaya-gaya batang akibat X sama dengan 1 ke atas tadi atau gambar B. Hitung dulu AP sama CP-nya. Dah, hitung kemudian mulai dari titik simpulnya. Titik simpul, lanjut ke titik simpul yang lain. Ini dipercepat karena langkah kepengerjaannya sudah sama. Setelah Anda dapatkan hasil dari gaya-gaya batang akibat X sama dengan 1 ke atas tadi, tetap cek. Tetap setiap harus Anda cek, pilih rangka batang, pilih titik simpul yang paling banyak batangnya. Oke, kalau itu sudah oke, saya langsung buatkan tabel perhitungannya seperti ini. Lihat tabel perhitungannya. Ya, nomor batang, SI 0, alpha I, LI per EFI, SI 0, alpha I, LI per EFI, kemudian ini alpha I kuadrat, LI per sigma EFI, kemudian ini SI sama dengan SI 0 plus alpha I kali E. Ingat, ini rumus yang di awal ini kah? Nah, sama rumus yang ini, tadi dipaparkan di depan. Buat kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, supaya bisa kita hitung yang saya lingkarin ini. SI 0 ini adalah gaya-gaya batang akibat beban luar. Tadi kita sudah pasang ini gambar A, kita analisis, gambar A, kita analisis, kemudian dikontrol, dapat gaya-gaya batangnya. Masukkan ke dalam SI 0. Dah, kemudian alpha I ini adalah hasil perhitungan akibat gaya X sama dengan 1 ke atas. Setelah dikontrol, masukkan ke dalam alpha I, kolom 3.
Kemudian LI per EFI ini panjang dibagi dengan modulus elastisitas dan penampangnya. EFI ini dilihat di ininya ketentuan soalnya, jadi EFI ini konstan, hanya Anda lihat berapa L-nya. Masukkan semuanya. Oke, setelah Anda dapatkan kolom kelima. Kolom kelima itu SI0 alfa I LI per EFI. Jadi kolom 2 ini kali ini kali ini. Dapat kolom 5. Lanjut ke kolom 6. Sebaiknya Anda hitung semuanya sampai dengan batang yang ada. Jadi setelah dapat S1, S2, S3, S4, 5 sampai dengan 13, kemudian dijumlahkan. Baru Anda melangkah ke kolom 6. Kolom 6 ini adalah alfa I kuadrat kali LI per EFI. Alfa I kuadrat ini kan sama dengan kolom 3 kuadrat kali kolom 4. Jadi ini kuadrat dikali dengan kolom ini. Dapat S1 sampai 13, kemudian dijumlahkan. Anda nggak bisa ke kolom 7. Sebelumnya harus menghitung X-nya. X sama dengan minus kolom 5, ini adalah kolom 5 dibagi kolom 6. Hasilnya plus 5,707. Ingat, apabila tandanya positif, arah permisalan Anda, ini arah permisalannya, oke. Karena sudah oke, berarti Anda dapatkan besarnya X sama dengan 5,707. Baru kita menghitung kolom ke-7 ini. S1 sama dengan SI1 ini 5,33 ditambah alfa I 0 minus 0,677 kali 5,77, dapatnya plus 1,526. Begitu juga sampai dengan S13. Sudah, untuk meyakinkan kita apakah gaya-gaya batang yang terjadi itu memang sudah benar, kita kontrol akhir lagi, cek hasil perhitungannya. Cek hasil perhitungannya, saya ambil tetap salah satu titik, misalkan titik D. Di titik D itu gaya-gaya batang apa saja yang ada, S5, tekan 1,913, S6, tekan 0,2467, S12, tekan, pasang di dalam grafik gambar kartesius ini. Mana tarik, mana tekan, proyeksikan ke dalam sumbu Y dan ke dalam sumbu X. Hitung sigma P sama dengan 0. Kalau sudah oke, berarti jawaban Anda sudah oke. Jadi itulah 6 langkah perhitungan untuk menganalisis gaya-gaya batang pada rangka batang statis tak tentu luar derajat 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak.
Yang lainnya mudah-mudahan juga aktif, tidak hanya Ardi, Mahedi, atau Wahyu. Mudah-mudahan juga aktif yang lainnya. Oke. Ya, kita oke. Nah, saya tingkatkan sekarang rangka batang statis tak tentu luar tapi derajat 2. Berikan contohnya ini ya. Derajat 2. Oke. Ini rangka batang soal nomor A itu, rangka batang soal ini adalah rangka batang statis tak tentu luar derajat 2. Artinya dia luar, statis tak tentu luar, artinya kelebihan pada reaksi perletakannya. Sehingga saya jadikan gambar A ini menjadi gambar B. Gambar B ini artinya apa? Gambar rangka batang statis tertentu dengan redundan BP dan CP. Jadi saya pilih BP dan CP sebagai redundannya. Kita pilih 2 redundannya. Nah, penyelesaiannya gimana? Ya, itu gambar B ini adalah gambar C. Itu gambar C. Ini rangka batang dengan rangka batang statis tertentu dengan beban luar. Jadi statis tertentu, peletakan B dan peletakan C hilang, rangka batang statis tertentu dengan beban luar. Kemudian redundan BP pasang X sama dengan 1 di B. Kemudian pasang Y sama dengan 1 di C. Sehingga gambar B adalah gambar C tambah gambar D tambah gambar E. Terus perhitungannya gimana? Ini SI tadi kalau dia derajat 1 sampai dengan di sini. Nah, kalau derajat 2, SI sama dengan SI0 plus alfa I kali X ditambah beta I kali Y. Sama dengan sebelumnya, di mana lendutan di B arah X sama dengan 0. Kenapa? Di sini ada perletakan, dapat rumus. Nah, langsung aja rumusnya. Begitu juga di tempat di C. Begitu juga di C. Kita pilih C sebagai redundan. Kita lepas peletakannya. Sebenarnya ada peletakan. Karena ada peletakan, maka dia tidak ada lendutan. Lendutan di arah gaya Y sama dengan 0. Ini rumusnya. Di apa rumusnya? Kalau pakai tabelnya, lebih bagus. Nah, ini sama dengan contoh pembahasannya. Jadi EF-nya sama untuk semua batang. Cuma di sini saya pakai lambda, ini besarnya lambda. Itu yang miring Anda hitung. Ya, sama BP dan CP sebagai redundan. Gambarnya jadi seperti ini. Jadi Anda hitung masing-masing gambar. Ini hitung HP BP-nya, ini juga hitung HP-nya, ini hitung juga DP-nya ini berapa, ini silakan. Coba ada yang bisa tahu untuk di gambar ini gambar apa ya, gambar A, B, C, di gambar B, ini A, B, C. Coba di gambar B, di gambar B, AP sama DP berapa? Kalau di sini sudah saya dapatkan nih, AP sama dengan 5 ton, DP sama dengan 6 ton. Siapa yang mau jawab ini AP sama dengan berapa? Gimana caranya? Saya Ada yang siapa itu? Ardi, 071. 071.
Oh, jangan yang Ardi, yang lainnya. Nanti yang lainnya tidur. Kalau nggak ada baru saya kasih. Yang lainnya, jangan 071 110 107. Yang lainnya, ayo, yang lainnya. Siapa yang mau jawab? AP sama DP-nya itu berapa dari gambar B dengan RB, X sama dengan 1, seperti terlihat di gambar B. Siapa yang mau? Korti tidur, ada kortinya nih. Siapa yang mau? Ya, yang lainnya mana nih? Dari sekian orang nih. Berapa orang yang datang nih? Partisipan. Ada yang jawab nih, yang lainnya kemana nih? Tujuh empat ada nggak? Duk nggak nih 74 nih? Ada Pak. Nggak mau jawab kan? Berapa itu AV sama DP? 83. Halo bro, 83. Monitor nggak? Ya, jangan main game online itu 83. Saya mau Pak. Nah, siapa tuh? Tim Abdi 081 Pak. 081, good, silakan. Salah nggak masalah. Sebelumnya nanya itu untuk angka 1, 2, 3 itu jaraknya Pak ya? Lambda jaraknya, lambda. Oke. Untuk Jaraknya reaksi di lambda. AV, untuk reaksi di AV itu pertama-tama kita lihat dari kiri. Untuk keadaan seperti ini kita bisa langsung pakai perbandingan jarak, di mana AV itu sama dengan jarak BC dibagi jarak AD. Dengan kata lain, 2 tambah 3 tambah 4 itu Bukan, 9. ini nomor ini. Ini nomor nih bro. Ini yang jaraknya ini. Oh itu jaraknya gitu. Ini jaraknya, ini jaraknya. Ini lihat gambar ini. Ini jaraknya. Lambda, lambda, lambda. Ini jaraknya dia. Berarti untuk AV itu bisa dicari dengan jarak BC per jarak AD, di mana 3x dibagi dengan 4x dikali dengan beban yang ada itu 1 di titik B. Jadi apa? AV itu 3x per 4x 3 per 4. Berarti 0,75x Pak untuk AV. 0,75. Ya, Ada X-nya kah? ada X Pak. 0,75. 0,75 aja Pak. Oke. Terus? Untuk DV itu jarak AB dibagi jarak AD. Pakai perbandingan jarak juga Pak. Karena kondisinya kayak gini, jarak AB itu di sini jarak AB itu X1, lalu jarak AD itu 4x. Jadi 1/4 dikali dengan beban yang ada itu adalah 1. Jadi 1/4 dikali 1 itu 0,25 Pak. Oke, coba sekarang untuk gambar C, gambar yang ini. Ini jaraknya masing-masing itu adalah lambda ya, lambda. Ini lambda. Ada yang mau? Suara perempuan ya? Suara laki-laki terus nih, suara perempuan mana? Banyak tuh, ada ceweknya tuh. 87 nih cewek kayaknya nih. Loh, Jessica. Jessica, halo Jessica. Jangan-jangan di-connect aja dengan
ininya ya, Webex-nya ya, terus ditinggal tidur ya. Jessica, nanti saya absen satu-satu, ini saya ada suruh tunjuk video nih. Lagi perempuan. 073 073 lo. Halo Pak, Nah, coba hitung dulu nih 073. Berapa AP, berapa DP untuk gambar ini? Gimana Anda ngitung? untuk gambar C, jadi rumus AV itu jarak AB dibagi jarak AD. Berapa? Jadinya dari jarak AV kan sama dengan AB dibagi jarak AD. Jadi jarak AB itu ada 1, terus jarak dari A ke D itu ada 4. Jadi AV itu 1/4. Begitu juga dengan DF. Jadi DF itu jarak BC dibagi jarak AD. BC itu sebanyak 2 dibagi dengan jarak AD itu ada 4. Jadi 2 dibagi 4 jadi 1/2. Yang benar. DF BC. DP sama dengan berapa? DV sama dengan jarak AC dibagi AD. Berarti 1, 2, 3. 3/4. Oke. 1 kurang ini 1 kurang 1/4, 3/4. Oke. Coba untuk gambar A ya. Ini saya nggak tahu gambar A ini berapa kalian dapat nggak angka-angka ini nih. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan reaksi gaya-gaya batangnya kalau reaksinya tidak Anda tahu? Mana lagi? 79. 79, halo, hidup nggak nih? Ya Pak. Oke, 79. Coba cari AV sama DV. Yang lainnya orang-orang yang lainnya ya, walaupun kuliah online. Atau siapa yang mau sambil menunggu 79 Kadek Wardani, di mana dapat AP sama dengan 5, DP sama dengan 6. Ya Pak. Ada siapa itu? Pak Indra Darmawan. NIM? 091. Oke, 091. Silakan, Indra. Jadi untuk yang gambar A itu, saya tadi ngorek-ngorek itu pakai persamaan momen, yaitu sigma M di A sama dengan 0, sehingga sama dengan 0. Jadi 4-nya itu 4 dikali lambda, ditambah 1 dikali 2 lambda, ditambah 6 dikali 3 lambda, jadinya 18 lambda, dikurang DV dikali 4 lambda. Sehingga lakukan perhitungan didapatkan DV-nya itu 6. Lalu untuk nyari AV-nya itu pakai sigma V sama dengan 0 atau sigma reaksi vertikal sama dengan 0, yaitu DV-nya itu dikurang 4, dikurang 1, dikurang 6, ditambah AV, didapatkan AV-nya itu 6. Oke, Wardani, Kadek Wardani gimana?
Ngerti? Iya, ngerti, Pak. Oke, good. Jadi Anda harus dapatkan dulu reaksi-reaksi peletakannya di sini ya. Kalau tidak dapat reaksi peletakannya semua ini, bagaimana Anda kemudian melanjutkan proses menghitung titik simpulnya. Oke, gaya-gaya batang akibat beban luar ini sudah. Ya, dari gambar ini Anda lakukan kontrolnya. Terus lanjut ke gambar B, hitung dengan keseimbangan titik simpul. Dapat gaya-gaya batangnya, lakukan kontrol. Terus di gambar C, dapat gaya-gaya batangnya dengan keseimbangan titik simpul, lakukan kontrol. Ya, nah, ini tabelnya. Jadi tabelnya seperti ini. Jadi lebih panjang dia tabelnya. Jadi makin tinggi derajatnya, tabelnya makin panjang. Ya, SI0, alfa I, beta I, LI, ini semua Anda buat tabelnya. Ini mengacu kepada rumus yang sudah kita bikin ini. Nah, ini mengacu kepada rumus-rumusan ini. Ya. Oke. Dari persamaan itu nanti Anda ada hitung persamaannya, di mana ini Anda masukkan angka-angka ini 30, ini dihitung totalnya, ini totalnya, dihitung totalnya, dihitung dari tabel itu, dihitung totalnya. Oke. Jadi kalau ada isi nomor juga boleh 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, boleh 4, 5, selanjutnya. Nah, Anda dapatkan ini, kemudian masukkan ke dalam persamaan ini. Yang tadi saya lingkar-lingkari. Jadi ada persamaan 1, ada persamaan 2. Ya, di sini juga sama, X dan Y perumpamaan kita positif, X-nya positif, Y-nya positif, berarti memang benar perumpamaan redundan yang Anda ambil itu A, B, V, dan CP itu arahnya ke atas. Redundan ini benar, yang ini oke, yang ini juga oke. Gitu. Ya, masukkan ke dalam persamaan. Ini dapat satu persamaan, ini juga satu persamaan, X dan Y dapat. Sudah Anda dapatkan X dan Y, kembali ke tabel ini, tabel perhitungan ini. Ya, SI sama dengan SI0, ini kan rumusnya kan, ingat rumusnya yang ini. Ini SI0 plus alfa IX, beta IY, gitu. Jadi misalkan kalau dia derajat 3 ini ditambahkan lagi. Misalnya gamma I kali Z, begitu persamaannya ini ditambahkan lagi Z-nya. Ada 3 persamaan nanti di akhir gitu. Oke, dua saja dulu lah. Tingkat 2 aja. Itu ya harus dicoba, silakan yang lainnya nyoba. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Korti mana Korti? Kortinya kok nggak nyaut-nyaut dari tadi ini? Korti hadir nggak nih? Semua mahasiswa ada yang tidak hadir nggak ini? Sebentar, Pak. Ah? Kortinya hadir nggak ini? Hadir, Pak. Untuk yang nggak hadir tuh, yang konfir tuh 2 orang. 1 orang tuh dispen. Yang ini ya, yang ikut bola itu ya? Iya, Pak. Yang belum ikut UTS juga ya? Iya juga, Pak. Oke.
Hari ini cukup sekian. Minggu depan online lagi. Saya masih di Dili. Minggu depan online. Ya. Iya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Pak izin bertanya, Pak. Oke, siapa mau tanya? Online itu kita di rumah aja kan, Pak. Kan tidak perlu ke kampus. Yang penting Anda tidak kuliah. Ada kuliah nggak sebelumnya? Gitu aja. Kuliahnya pagi itu, Pak. Boleh dari rumah. Dari kafe, dari rumah, dari dagang kopi, boleh. Ya, Baik, Pak. Mungkin dari teman-teman mintanya di rumah semua, Pak. oke. Ya, coba saya absen dulu ini benar ada nggak kalau begitu? 79 ada nggak? Halo. Ada. 91. Nggak nyaut, saya anggap tidak ada ya. Hadir, Pak. 73. Hadir, Pak. 81. Hadir, Pak. 71. Hadir, Pak. 74. Hadir, Pak. 83. Hadir, Pak. 84. Hadir, Pak. 87. Hadir, Pak. 88. Hadir, Pak. 92. Hadir, Pak. 93. Hadir, Pak. 94. Hadir, Pak. 95. Hadir, Pak. 95 hadir. Hadir, Pak. 96. 97. 98. Hadir. 99. Hadir, Pak. 101. Hadir, Pak. 106. Hadir, Pak. 101. 110. Hadir, Pak. 68. Hadir, Pak. 68. 73. Hadir, Pak. 75. Hadir, Pak. 76. Hadir, Pak. Oke, ini semua satu angkatan ya? Iya, Pak. Yang isi namanya 21068 dirubah biar sama dengan yang lainnya ya? Baik, Pak. Baik, Pak. 7 ini dirubah ya, nggak usah isi 21 gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau sudah saya akhiri. Selamat siang. Sampai minggu depan. Oke, Pak. Oke, sip. Siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Baik, Pak.